Halo Sobat BMKG, kami kembali untuk Sobat dalam tayangan update informasi perakiraan cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 21 Oktober 2025. Bersama saya Satriana Aruguna, berikut kami sampaikan informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Feng Shen terpantau berada di Laut Cina Selatan sebelah tenggara Pulau Hainan, Cina, dengan kecepatan angin maksimum 55 knot dan tekanan minimum sebesar 992 hektopascal dan arah pergerakan ke arah barat. Siklon tropis ini menginduksi peningkatan kecepatan angin lebih dari 25 knot atau low level jet, serta membentuk daerah perlambatan kecepatan angin atau konvergensi dan pertemuan angin atau konfluensi di Laut Cina Selatan, Barat Vietnam bagian utara, dan juga di perairan barat Pulau Luzon. Selain itu, bibit siklon tropis 95S terpantau berada di Samudra Hindia Barat Daya Bengkulu dengan kecepatan maksimum 20 knot dan tekanan minimum sebesar 1006 hektopascal dan arah pergerakan ke arah selatan hingga barat daya. Bibit ini membentuk daerah perlambatan kecepatan angin atau konvergensi dan pertemuan angin atau konfluensi di pesisir barat Bengkulu hingga Lampung, bagian utara, dan di Samudra Hindia Barat Daya Lampung. Kemudian terpantau juga sirkulasi siklonik di Samudra Pasifik Utara, Pulau Halmahera, dan juga di Laut Jawa bagian timur, yang membentuk daerah perlambatan kecepatan angin atau konvergensi dan pertemuan angin atau konfluensi memanjang di Pulau Halmahera, di Laut Sulawesi, di Samudra Pasifik Utara, Papua Barat, di Laut Jawa bagian barat, dan juga di Laut Flores. Daerah konvergensi lain memanjang dari pesisir timur Jambi hingga Selat Karimata, juga di Laut Natuna, di Laut Jawa bagian barat, di Samudra Hindia Selatan Jawa Timur hingga Jawa Barat, kemudian di perairan utara Pulau Sumbawa hingga Bali, kemudian juga dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Selatan, dari Selat Makassar bagian selatan hingga Laut Jawa bagian timur, dan dari Pulau Buton hingga Sulawesi Selatan. Selain itu, terdapat daerah pertemuan angin atau konfluensi yang terdapat di perairan utara Aceh, di Selat Malaka, kemudian juga di Laut Natuna, di Laut Cina Selatan, di Samudra Hindia Barat Daya Banten, kemudian juga di Laut Jawa, lalu di Selat Makassar bagian selatan, di Laut Sulawesi, di Laut Halmahera, dan juga di Samudra Pasifik Utara Papua Barat. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang ditandai dengan simbol berwarna kuning. Sementara itu, perlu ditingkatkan pula kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat yang ditandai dengan simbol berwarna jingga di wilayah Aceh, di Kepulauan Riau, di Sumatera Selatan, di Bangka Belitung, kemudian juga di wilayah Jawa Barat, lalu di Jawa Tengah, lalu di Yogyakarta, kemudian di Jawa Timur, di Bali, di Nusa Tenggara Barat, di Kalimantan Tengah, di Kalimantan Selatan, di Sulawesi Barat, dan juga di Sulawesi Selatan. Sobat BMKG, waspada terhadap ketinggian gelombang 2,5 hingga 4 meter di Samudra Hindia Barat Aceh hingga Lampung, serta diwaspadai juga terhadap potensi banjirop yang berpotensi terjadi pada esok hari di berbagai wilayah pesisir Indonesia, yaitu di pesisir Sumatera Utara, kemudian di Banten, di Jawa Barat, di Bali, di Nusa Tenggara Timur, di Kalimantan Utara, di Kalimantan Selatan, dan juga di Maluku. Sobat BMKG, bagi sobat yang tinggal di Mataram dan Kupang serta sekitarnya, waspada terhadap suhu esok hari yang diprediksi berkisar antara 32 hingga 35 derajat Celcius, terutama bagi sobat yang sedang beraktivitas di luar ruangan agar selalu menjaga stabilitas cairan tubuh dan menggunakan tabir surya. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut kami sampaikan informasi selengkapnya. Kita mulai dari Pulau Sumatera, diperkirakan berawan tebal untuk wilayah Banda Aceh dan juga untuk wilayah Padang. Sedangkan untuk wilayah Medan dan juga untuk wilayah Pekanbaru diperkirakan terjadi hujan ringan. Diwaspadai adanya potensi hujan yang dapat sertai dengan petir untuk wilayah Tanjung Pinang. Masih di Pulau Sumatera, diperkirakan berawan tebal untuk wilayah Bengkulu dan juga untuk wilayah Jambi. Sedangkan untuk wilayah Palembang dan juga Pangkal Pinang diperkirakan terjadi hujan ringan. Diwaspadai adanya potensi hujan yang dapat disertai dengan petir untuk wilayah Bandar Lampung. Kemudian kita lanjut ke Pulau Jawa, diperkirakan terjadi hujan ringan untuk wilayah Jakarta,
Serang, dan juga untuk wilayah Semarang. Sedangkan untuk wilayah Bandung, kemudian Yogyakarta dan Surabaya diperkirakan terjadi hujan sedang. Kemudian untuk Pulau Bali dan Nusa Tenggara diperkirakan berawan tebal untuk wilayah Kupang. Sedangkan untuk wilayah Denpasar diperkirakan terjadi hujan sedang. Diwaspadai adanya potensi hujan yang dapat disertai dengan petir untuk wilayah Mataram. Untuk Pulau Kalimantan diperkirakan terjadi hujan ringan untuk wilayah Tanjung Selor, Samarinda, dan juga di Palangkaraya. Sedangkan untuk wilayah Banjarmasin diperkirakan terjadi hujan sedang. Diwaspadai adanya potensi hujan yang dapat disertai dengan petir untuk wilayah Pontianak. Kemudian untuk Pulau Sulawesi diperkirakan terjadi hujan ringan untuk wilayah Palu, Gorontalo, Manado, dan juga di wilayah Kendari. Sedangkan untuk wilayah Mamuju dan juga di wilayah Makassar diperkirakan terjadi hujan sedang. Dan yang terakhir untuk wilayah timur Indonesia diperkirakan udara kabur untuk wilayah Merauke. Sedangkan untuk wilayah Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan juga Jayapura diperkirakan terjadi hujan ringan. Dan untuk wilayah Sorong diperkirakan terjadi hujan sedang. Sobat BMKG, kami ingatkan kembali bahwa informasi yang kami sampaikan merupakan gambaran umum cuaca di wilayah masing-masing. Untuk mendapatkan informasi cuaca yang lebih spesifik dan terkini setiap jam, Anda dapat memantau aplikasi Info BMKG yang tersedia di App Store dan juga di Play Store. Atau Anda dapat kunjungi website resmi kami di www.bmkg.go.id dan juga di media sosial kami di @infobmkg. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.